Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas bersama materi tentang imunisasi. Contohnya adalah imunisasi MR, tetapi ini juga relevan untuk imunisasi yang lain dan juga yang pada masa sekarang untuk imunisasi COVID-19. Nah, khusus untuk imunisasi MR ini dilaksanakan pada tahun 2018. Pada saat itu pelaksanaan imunisasi MR di daerah Jawa berhasil cukup efektif, tetapi ketika dilaksanakan di luar Pulau Jawa, imunisasi MR ini tidak berhasil dengan baik karena ada penolakan dari masyarakat. Penolakan ini salah satunya berlatar belakang agama. Nah, kita di sini berkepentingan untuk melihat bagaimanakah sebenarnya imunisasi MR ini dilihat dari pandangan hukum Islam atau dilihat dari pandangan agama Islam. Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis imunisasi MR dalam perspektif hukum Islam. Terkait dengan imunisasi ini, ada surah Al-Quran yaitu surah Al-Ma'idah yang relevan dengan isu imunisasi ini, yang antara lain berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian lanjutan di akhir ayat 3 ini, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Ma'idah ini antara lain menjelaskan tentang keharaman memakan daging babi. Nah, apakah ayat ini kemudian bisa diterapkan untuk kasus vaksinasi atau imunisasi MR yang diperkirakan mengandung unsur tripsin babi? Apakah itu bisa diterapkan? Ini akan kita ulas lebih lanjut pada slide berikutnya. Terkait dengan imunisasi secara umum, ada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Bunyinya, imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah keterjadian suatu penyakit tertentu. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi ad-darurat atau al-hajat. Belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pandangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau doror.
Kemudian pada tahun 2018 terkait dengan vaksinasi MR yang diambil dari produk vaksin dari SII, Serum Institute of India, yang disinyalir mengandung unsur babi, maka MUI mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR dari produk SII. Bunyinya, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Penggunaan vaksin produk dari Serum Institute of India, SII, hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India pada saat ini dibolehkan, maksud pada saat ini adalah pada tahun 2018, dibolehkan atau mubah karena ada kondisi keterpaksaan, darurat asy-syar'iyyah. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Nah, kalau kita kaitkan kemudian dengan ajaran Islam, maka ada pendapat Imam Syafi'i yang berkaitan dengan perubahan suatu zat haram menjadi zat halal. Misalnya, bagaimanakah hukum arak atau khamar yang berubah menjadi cuka? Menurut Imam Syafi'i, hal ini tidak boleh hukumnya mengubah arak menjadi cuka. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil khamri tattakhidhu khala faqal la. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar atau arak yang dijadikan cuka. Maka Rasulullah menjawab faqal la, tidak boleh. Jadi berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i menganggap tidak boleh mengubah arak menjadi cuka. Ada dua istilah dalam hukum Islam yang terkait dengan perubahan suatu zat yang disebut dengan istihalah dan istihlak. Apa itu istihalah? Istihalah ini berasal dari kata istihala yastahilu istihalatun atau istihalan, yang artinya perubahan, pertukaran atau berubah, yaitu perubahan dan pertukaran suatu bahan menjadi bahan lain berupa pertukaran zat dan sifatnya. Sedangkan istihlak adalah kebercampuran zat haram atau najis dalam jumlah sedikit dengan zat suci dan halal dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya ada suatu najis yang terjatuh di dalam air yang lebih dari 2 kulah. Ini termasuk di dalam istihlak. Istihalah sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan istihalah sahihah, ada yang disebut dengan istihalah fasidah, dan istihalah mulghah. Sahihah artinya benar. Jadi istihalah sahihah adalah istihalah yang diterima. Sedangkan fasidah artinya rusak, istihalah yang rusak, dan mulghah adalah istihalah yang tidak diterima. Apa itu istihalah sahihah? Istihalah yang benar adalah suatu perubahan zat dari bahan yang halal dan bercampur atau ditambah dengan zat pengubah yang halal atau haram menghasilkan produk akhir yang halal. Ini adalah istihalah sahihah. Contohnya,
bangkai babi yang terjatuh ke dalam laut dan kemudian hasil akhirnya berubah menjadi garam. Nah, berubah menjadi garam ini merupakan produk akhir yang halal. Ini tergolong sebagai istihalah sahihah. Atau contoh lain di sini, tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang halal diberi zat yang haram, diberi pupuk najis, kotoran manusia atau kotoran binatang, menghasilkan buah. Buah adalah produk akhir yang sifatnya halal. Ini juga tergolong sebagai istihalah sahihah. Kemudian yang istihalah fasidah, bahan tadi yang bercampur dengan bahan lain menghasilkan produk akhir yang haram. Contohnya di sini, air anggur yang semula bahannya bersifat halal, lalu menghasilkan produk akhir berupa arak. Ini adalah produk akhir yang haram. Ini termasuk istihalah fasidah yang rusak. Kemudian contoh lain adalah hewan halal yang diberi hanya makanan najis, yang sering disebut dengan hewan jalalah. Jadi misalnya ayam yang hanya diberi makan kotoran manusia. Ini termasuk dalam istihalah fasidah, hukumnya adalah haram. Atau kue yang dihasilkan menggunakan alkohol sebagai zat tambahan rasa. Ini juga termasuk produk akhir yang haram. Kemudian yang ketiga adalah istihalah mulghah. Istihalah yang tidak diterima. Contohnya adalah bahan haram yang bercampur atau diberi zat pengubah yang haram, menghasilkan produk akhir yang haram. Contoh, babi jelas haram, kemudian ditambah lagi dengan makanan yang najis, maka produk akhir dari babi tersebut jelas adalah haram. Jadi istihalah yang tidak diterima. Bagaimana kemudian penggunaan ruang lingkup istihalah ini? Imam mazhab terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang membatasi istihalah ini hanya pada kasus tertentu. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian ada mazhab lain yang istihalah ini diperluas penggunaannya. Ini terdapat pada mazhab Hanafi, Maliki, dan Zahiri. Nah, ini salah satu pendapat dari ulama Syafi'i ya, yang membatasi istihalah pada hal-hal tertentu. Jadi dibatasi dia hanya pada kasus tertentu. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, benda najis tidak bisa berubah menjadi halal kecuali dalam 3 hal. Jadi dibatasi hanya pada 3 hal ini, yaitu arak yang berubah secara alami menjadi cuka. Jadi mazhab Syafi'i tidak membenarkan arak yang berubah menjadi cuka dengan perantaraan perbuatan manusia. Yang mereka terima, yang boleh diterima adalah arak yang berubah secara alami menjadi cuka. Kemudian kecualian yang lain adalah kulit bangkai hewan selain dari babi dan anjing dapat menjadi suci setelah disamak. Disamak ini adalah satu proses mengubah kulit, misalnya kulit binatang itu dijemur di matahari sehingga sifat dan zatnya berubah. Ini menurut mazhab Syafi'i menjadi suci. Kemudian sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup, seperti bangkai yang berubah menjadi ulat karena terjadi kehidupan yang baru. Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i, istihalah yang sahihah tadi, istihalah yang diterima tadi hanya pada 3 hal ini. Arak yang berubah secara alami menjadi cuka, kulit bangkai hewan yang telah disamak, dan sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup. Kalau menurut mazhab Hambali mirip dengan Syafi'i, ini lebih terbatas lagi. Kalau mazhab Syafi'i tadi boleh pada 3 hal, tetapi kalau mazhab Hambali hanya boleh pada 1 hal, yaitu arak yang berubah secara alami menjadi cuka. Kemudian mazhab Hanafi, Maliki, dan Zahiri ini menggunakan istihalah yang penggunaannya diperluas. Menurut
ketiga mazhab ini, istihalah merupakan salah satu proses membolehkan bahan najis menjadi suci, baik terjadi secara alami maupun melalui perbuatan manusia. Alasannya adalah terjadi perubahan. Zat asal suatu benda telah berubah menjadi bentuk dan sifat lain. Yang semula zat asalnya najis berubah menjadi bentuk dan sifat lain yang suci. Nah, dari kedua pendapat tadi yang dibatasi pada kasus tertentu dan yang diperluas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang diperluas. Pendapat yang menyatakan bahwa suatu najis, zat najis yang berubah menjadi zat lain yang suci, maka dihukumi sebagai suci. Alasannya adalah kaidah fikih yang berbunyi, hukum itu berputar pada ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati. Hukum dapat berputar, berubah sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan sebabnya. Jika ilat sebab itu ada, maka hukumnya ada. Jika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Berhubung sifat-sifat najisnya telah hilang, maka hukum najis berarti sudah tidak ada. Nah, kita sekarang fokus ke bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan vaksinasi, khususnya vaksinasi MR. Ini adalah suatu gambar skematis secara keseluruhan dari proses pembuatan vaksin. Ada berbagai metode yang dilakukan. Ada melalui pembuatan vaksin hidup yang dilemahkan, atau vaksin yang diinaktivasi, dibuat tidak aktif. Ada yang melalui rekombinan subunit, dan ada yang melalui toksoid. Nah, bagaimana kemudian vaksin yang hidup yang dilemahkan ini prosesnya begini. Jadi misalnya ini suatu mikroorganisme atau agen penyebab penyakit dengan dibuat dalam kondisi yang suboptimal, maka agen penyebab penyakit ini sudah tidak mampu lagi menimbulkan penyakit pada manusia, sehingga mengalami pelemahan. Jadi dia tidak bisa menimbulkan penyakit pada manusia, tetapi masih bisa menimbulkan atau merangsang pembentukan antibodi pada tubuh manusia. Jadi antigennya masih ada, sedangkan sifat menimbulkan penyakitnya sudah dilemahkan. Nah, setelah dilemahkan seperti ini, agen penyebabnya, misalnya virusnya sudah dilemahkan, lalu kemudian ini dimurnikan, dipurifikasi dengan beberapa kali proses pemurnian, sehingga nanti yang didapatkan hanya agen yang menyebabkan penyakit tadi yang sudah dilemahkan. Kemudian setelah didapatkan ini, setelah dipurifikasi, maka dibuat formulasi, dicampur dengan cairan dan zat aditif tambahan yang lain, sehingga menghasilkan produk larutan vaksin. Kemudian yang kedua melalui vaksin yang diinaktivasi. Ini misalnya sama juga, adalah mikroorganisme penyebab suatu penyakit, kemudian dibuat tidak aktif, misalnya dengan pemberian zat kimia atau dibuat dalam suhu tertentu sehingga menjadi tidak aktif. Karena tidak aktif, maka agen ini sudah tidak bisa menimbulkan penyakit kalau dimasukkan ke tubuh manusia, tetapi antigennya masih ada. Seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi kemudian inaktivasi, maka ini dimurnikan, dipurifikasi berulang-ulang, sehingga didapatkan adalah antigen yang sudah dimurnikan. Lalu juga sama diformulasi dengan menambahkan cairan dan zat tambahan tertentu, menghasilkan larutan vaksin. Kemudian ada lagi cara yang lain. Ini adalah virus atau mikroorganisme penyebab penyakit, lalu diambil gennya.
Diambil gennya, gen ini mikroorganisme tadi yang menyebabkan penyakit tadi kemudian dimasukkan kepada sel tertentu. Dimasukkan ke sini sehingga kemudian sel ini menghasilkan subunit protein ini. Subunit protein. Nah, sel-sel ini kemudian menghasilkan subunit protein. Subunit protein inilah yang bisa digunakan sebagai antigen untuk merangsang kekebalan di dalam tubuh kita. Lalu dengan melalui proses purifikasi, maka protein subunit yang dihasilkan oleh sel yang sudah dimasukkan gen suatu mikroorganisme ini dimurnikan, sehingga yang didapatkan hanya protein subunitnya. Lalu ini juga sama, dibuat formulasi, ditambahkan cairan dan zat tambahan sehingga menghasilkan larutan vaksin. Cara yang lain adalah dengan mengambil toksoidnya. Jadi kalau suatu agen penyebab penyakit ini menghasilkan suatu toksoid, ini yang warna biru ini toksoid, maka toksoid ini kemudian dipurifikasi. Diambil hanya toksinnya, bukan agennya. Jadi toksinnya yang diambil, lalu toksin ini kemudian diberikan zat kimia, sehingga nanti toksinnya menjadi inaktivasi sehingga tidak menimbulkan efek yang merugikan ke tubuh manusia, tetapi masih mampu merangsang antibodi tubuh kita karena di sini mengandung antigen. Lalu ini juga sama, dipurifikasi, ditambahkan cairan dan zat tambahan tertentu sehingga menghasilkan larutan vaksin. Nah, untuk vaksin MR ini proses pembuatannya adalah menggunakan yang pertama ini, menggunakan vaksin dari mikroorganisme atau virus yang sudah dilemahkan. Nah, bagaimana proses pembuatan vaksin MR ini? Secara skematis bisa kita sampaikan sini. Yang pertama prosesnya adalah protein yang terdapat di media kultur ini diubah menjadi asam amino dan peptida melalui suatu zat katalisator yaitu tripsin dari babi. Jadi dengan adanya tripsin babi ini protein dari suatu larutan kultur diubah atau dipecah menjadi peptida dan asam amino. Peptida dan asam amino ini menjadi nutrisi, menjadi makanan virus yang sudah dilemahkan tadi. Nah, karena dia mendapatkan nutrisi peptida dan asam amino, maka virus ini bisa berkembang biak, bisa memperbanyak diri. Nah, setelah itu, virus yang dilemahkan tadi kemudian dimurnikan berulang-ulang, sehingga yang didapatkan nanti adalah produk akhir vaksin yang tidak lagi mengandung tripsin babi. Kenapa demikian? Karena ini sudah mengalami proses purifikasi yang berulang-ulang, sudah dimurnikan secara berulang-ulang, sehingga produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung enzim tripsin babi. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami di sini adalah tripsin babi ini di samping tidak terdapat di dalam produk akhir dari vaksin MR tersebut, tripsin babi ini tidak menjadi makanan dari virus MR, Neisseria rubella ini. Jadi yang jadi makanan itu bukan tripsinnya, tetapi asam amino. Jadi di dalam suatu larutan itu ditambahkan proteinnya dipecah oleh tripsin babi menjadi peptida dan asam amino. Nah, peptida dan asam amino inilah yang bisa menjadi makanan dari virus MR dan yang sudah dilemahkan tadi. Sekali lagi, jadi yang dimakannya adalah zat yang halal di sini, protein yang halal yang dimakan oleh virus MR yang dilemahkan, sedangkan tripsin babinya tidak masuk sama sekali ke dalam virus MR. Dia hanya sebagai katalisator. Dan kemudian larutan tadi dimurnikan, kultur tadi dimurnikan berulang-ulang,
sehingga produk akhirnya ini sudah tidak mengandung tripsin babi. Dan ini sudah dijamin oleh WHO, karena WHO hanya memperbolehkan vaksin itu, vaksin yang boleh digunakan dipakai ke manusia itu hanya vaksin yang tidak mengandung unsur-unsur organik dari hewan. Jadi kalau misalnya di dalam produk akhir ini didapatkan tripsin babi, maka itu sudah dianggap sebagai produk yang gagal, yang tidak boleh digunakan pada manusia. Nah, kalau kita melihat kepada istihalah tadi, maka ini masuk dalam istihalah yang sahihah menurut Imam Hanafi dan kawan-kawan, ya. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i, ini masih dianggap sebagai produk yang haram karena dalam proses pembuatannya pernah bersinggungan dengan unsur babi. Bagaimanakah kalau kemudian kita menanggapi atau bersikap terhadap kedua perbedaan pendapat ini? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan kaidah fikih, kaidah usul fikih. Ada 5 kaidah fikih yang bisa kita terapkan, yaitu al-umuru bimaqasidiha, hukum semua perkara bergantung atau sesuai dengan tujuan atau niatnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajribut taisir, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan atau tradisi dapat menjadi hukum. Mari kita bahas satu persatu kaidah ini untuk diterapkan pada imunisasi MR. Kaidah fikih yang pertama tadi berbunyi hukum semua perkara sesuai tujuan atau niatnya. Vaksinasi MR di sini bertujuan mencegah penyakit campak dan rubella, bukan bertujuan untuk mengonsumsi tripsin babi. Jadi tujuannya mencegah penyakit campak dan rubella. Maka kalau kita lihat ke sini, kaidah fikih yang pertama, hukum vaksinasi MR adalah boleh. Tujuan ini tentu adalah tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan yang paling utama sebenarnya adalah lillah, hanya untuk Allah. Tujuan untuk mencegah penyakit dan campak ini sebenarnya merupakan tujuan dari misi kekhalifahan manusia di muka bumi, yaitu untuk menjadi rahmat, untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Salah satu bentuk untuk membuat kemaslahatan di seluruh alam adalah dengan mencegah penyakit campak dan rubella. Kemudian kalau kaidah fikih yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Cabang kaidah ini antara lain, pada pokoknya, apabila ada kasus hukum yang tidak jelas kedudukan hukumnya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Pada pokoknya, segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Bagaimana kemudian dengan vaksinasi MR ini? Nah, kalau diketahui bahwa proses produksi vaksin diawasi secara ketat dan diregulasi oleh WHO. Jika misalnya dalam proses pengadaan vaksin itu terdeteksi campuran dari bahan hewan, misalnya terdeteksi ada tripsin babi pada produk akhirnya, maka pengadaan vaksin tersebut dianggap sebagai produk yang gagal. Karena dianggap sebagai produk yang gagal, maka tidak boleh digunakan ke manusia. Jadi yang sampai ke kita, misalnya di Indonesia, yang dari SII tadi, kenapa direkomendasikan oleh WHO? Ya jelas, sudah produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung tripsin babi. Dengan demikian,
Produk akhir dari vaksin MR, misalnya tadi dari SAE yang serumnya dari India, secara meyakinkan sudah tidak mengandung tripsin babi pada produk akhir. Jadi kalau kita memakai kaidah yang kedua ini, yang kita pakai itu adalah suatu hal yang yakin bahwa produk akhir dari vaksin MR sudah tidak mengandung unsur babi. Sehingga kita kalau kembali ke hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, maka berdasarkan kaidah fikih yang kedua ini, hukum penggunaan vaksinasi MR dari SII dari India juga tergolong boleh. Kemudian kaidah fikih yang ketiga, kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Cabang dari kaidah ini adalah hajat berkedudukan sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan larangan. Dalam proses pembuatan vaksin MR ini, pemberian tripsin dari pankreas babi merupakan suatu kebutuhan penting. Karena kalau kita kembali tadi ke mekanisme pembuatan vaksin ini, virus MR ini kalau tidak mendapat makanan peptida dan asam amino, maka virus ini tidak bisa bertambah banyak, tidak dapat bereplikasi. Sehingga dalam proses pembuatan tersebut sangat diperlukan keberadaan tripsin untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Sehingga virusnya bisa dapat makan, bisa dapat nutrisi, sehingga nanti virusnya bisa bertambah banyak untuk diambil menjadi bahan vaksin. Dengan demikian, dalam proses pembuatan vaksin MR ini, tripsin merupakan suatu hajat, dianggap sebagai hajat dalam proses pembuatan virus MR. Dapat dianggap sebagai hajat dalam proses pembuatan vaksin MR, karena kalau tidak, vaksinnya tidak bisa diperbanyak. Nah, kalau dianggap sebagai hajat, maka hajat berkedudukan sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang tadi apa? Menambahkan tripsin babi ke dalam media kultur supaya virusnya bisa bertambah banyak. Sehingga vaksin yang dihasilkan juga bisa bertambah banyak untuk digunakan oleh orang banyak. Kemudian berdasarkan kaidah fikih yang keempat, kemudaratan wajib dihilangkan. Doror yang lebih, cabang kaidah ini antara lain, doror yang lebih besar dihilangkan dengan doror yang lebih kecil. Kemudian salah satu cabang yang lain adalah sesungguhnya kemaslahatan sehat dan selamat itu lebih sempurna dibanding kemaslahatan menjauhi najis. Nah, kalau kita lihat, kita terapkan pada imunisasi MR ini, di satu sisi, seseorang yang tidak diimunisasi MR memiliki risiko tinggi terkena penyakit campak dan rubella. Tetapi, di sisi lain, ini berlaku untuk penganut mazhab Syafi'i dan Hambali, yang tadi hanya, kalau Imam Syafi'i hanya membolehkan pada 3 hal tadi, sedangkan Imam Hambali hanya membatasi yang boleh hanya pada 1 hal. Maka kalau dalam proses pembuatannya menggunakan unsur yang haram, kita ambil di sini, dalam prosesnya menggunakan vaksin MR yang pernah bersinggungan dengan tripsin babi dalam proses pembuatannya, maka ini juga dianggap sebagai suatu kemudaratan. Karena memakai obat yang pernah bersinggungan dengan unsur yang haram sehingga melanggar agama. Melanggar agama ada suatu kemudaratan. Satu sisi kalau tidak diimunisasi dengan MR menimbulkan kemudaratan di sini,
Tetapi kalau menggunakan yang mengandung dalam proses pembuatannya mengandung tripsin babi juga tergolong sebagai kemudaratan. Nah, kalau kita menimbang-nimbang mana yang lebih besar dari kemudaratan itu? Nah, kalau menurut kita pribadi, kemudaratan risiko terkena campak dan rubella lebih besar dibandingkan kemudaratan penggunaan vaksin yang pernah bersinggungan dengan tripsin babi dalam proses pembuatannya. Nah, dalam hal seperti ini, maka kita kalau memakai kaidah yang seperti ini, darar yang lebih besar dihilangkan dengan darar yang lebih kecil, maka yang kita ambil adalah melaksanakan darar yang lebih kecil untuk mencegah darar yang lebih besar tidak terjadi. Jadi, kita melakukan vaksinasi MR dengan produk dari India tadi, kita laksanakan itu untuk mencegah agar tidak terjadi terkena campak dan rubella. Ya, ini khusus untuk penganut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tetapi kalau untuk penganut mazhab Hanafi, Maliki, ya, Maliki dan Zahiri tadi tidak masalah karena itu dianggap sebagai suatu istihalah yang sahihah, istihalah yang diterima. Jadi suatu produk yang kalau kita kembali ke skema ini tadi, kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Zahiri, maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena produk akhirnya sudah tidak mengandung unsur babi, maka ini tergolong sebagai istihalah yang sahihah, yang diterima. Kemudian kaidah fikih yang kelima, kebiasaan atau tradisi dapat menjadi hukum. Kaidah ini kayaknya tidak relevan atau tidak bisa diimplementasikan untuk kasus imunisasi MR di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Para mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut kepustakaan yang kita ambil di sini. Bisa dilihat dari daftar pustaka ini atau dari daftar pustaka yang ini, silahkan. Ini untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi mahasiswa, terutama pada saat melaksanakan profesi kedokteran yang nanti akan berhadapan dengan masyarakat terkait dengan kegiatan menjalankan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien dan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.